Katakan amin. Kedaulatannya tidak bisa diganggu gugat. Bahkan Daud berkata bahwa pemerintahannya abadi, kekal. Bayangkan sebuah pemerintahan kalau di dalam dunia ini paling lama siapa ya? Saya kurang tahu. Ya, kalau Presiden Soeharto 32 tahun dia memerintah atas Indonesia, dia berdaulat atas Indonesia. Mungkin ada presiden lain yang lebih lama, tetapi Allah kita sungguh Allah yang tidak bisa diganggu gugat kedaulatannya. Siapa yang dapat mengganggu gugat kedaulatan Tuhan? Siapa yang dapat mengganggu ataupun melawan? Ya, ketika Ayub mulai membela dirinya di hadapan Tuhan, ketika dia mulai berdebat dengan Tuhan di dalam masa penderitaannya, Tuhan menantang dia di dalam Ayub pasal 38. Siapa yang ada di sana ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi? Siapa yang ada di sana ketika aku membuat bumi? Ketika aku membentangkan daratannya? Ya, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tetapi kita puji Tuhan bahwa kita sebagai umatnya, kita diberikan otoritas. Amin. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan berkata bahwa berkuasalah atas bumi, berkuasalah atas segala yang ada di bumi ini. Dia berikan kita hak bebas untuk kita berkuasa. Terlebih lagi ketika kita hidup di dalam perjanjian baru. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 sebagai ayat nas kita di bulan ini. Kasih Tuhan, mari kita buka di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Minta maaf, Lukas pasal 4 ayat 36, bukan 16 ya, ayat nas kita. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Orang tidak bisa memahami bagaimana Allah mereka pada zaman perjanjian lama, selain daripada orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk bergaul karib dengan Tuhan. Ayub, ya, Musa. Bahkan Musa dikatakan hatinya sangat lembut karena dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi itu pun di dalam pemahaman yang tidak bisa tidak sempurna, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi kehadiran Yesus di bumi, dia berkata dia adalah perantara. Ya, ketika Yesus hadir, kalau melihat aku maka ia akan melihat Bapa di surga. Dan Yesus hidup di dalam dunia ini penuh dengan wibawa dan kuasa daripada Allah. Ada seorang yang dirasuk oleh setan, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Dan ini ayat ini luar biasa sekali kalau kita memahami, ya. Di ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-34, sebenarnya ini menjadi alasan kita ketika iman kita diserang oleh orang, di mana Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan. Tidak perlu Yesus mengakui dirinya Tuhan dan sembahlah aku, seperti permintaan orang-orang yang menyerang iman kita. Ya, saya kemarin seringkali saya ketika dikasih kesempatan untuk melayani remaja, saya tekankan itu, bahwa kadang-kala ketika kita mendapatkan pertanyaan itu tidak ada jawaban yang pasti, ya kasih Tuhan. Tetapi yang saya mau sampaikan jawaban yang pasti, bahwa yang pertama, ketika Yesus hadir di dalam dunia, malaikat sudah menyatakan, He is my Lord, dia adalah Tuanku. Kalau malaikat saja berkata bahwa dia Tuanku, siapakah dia? Pasti dia Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kedua, iblis. Ketika setan-setan bertemu dengan Yesus, dia berkata, apa urusanmu dengan aku? Engkau yang kudus daripada Allah, apakah engkau akan menghukum kami sebelum waktunya tiba? Iblis pun mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan menghukum mereka. Apakah perlu pengakuan daripada Yesus sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan? Kelak dia akan menunjukkan bahwa dirinya adalah Raja segala raja. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika seorang yang dirasuk setan itu tidak bisa orang yang menyelamatkan, Yesus hadir. Yesus menyatakan kuasa yang luar biasa. Orang itu disembuhkan, orang itu dibebaskan. Ya, saya ketika membaca ini saya teringat dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekitar maksudnya abad 19, sekitar tahun 1890
1904 sampai 1940 sekian, Bapak Ibu. Dia hamba Tuhan ini namanya Smith Wigglesworth ya. Bapak Ibu mungkin bisa searching di situ. Ini kesaksian hidupnya itu kurang lebih dengan ini ya. Ketika suatu kali dia pelayanan, dia dipanggil oleh satu keluarga yang anaknya juga sedang kerasukan setan dan tidak bisa ditolong oleh pendeta-pendeta yang lain, tidak bisa ditolong ya. Dia diikat di rantai, tetapi minta maaf, dia perempuan, dia harus melepas bajunya. Ya begitulah orang yang dirasuk setannya, Bapak Ibu. Tetapi dengan kuat dia mengalahkan orang-orang yang memegang dia, orang-orang yang mau mengikat dia. Dan satu hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth ini dia datang. Ketika datang dia masuk kamarnya. Ya, bukan orangnya yang takut melihat itu, tetapi setannya yang mundur. Ketika lihat hamba Tuhan ini, setannya mundur lagi sampai menempel di dinding. Dan dia berkata, "Apa urusanmu hai hamba Tuhan?" Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang saya mau sampaikan adalah begini. Ketika kita mengerti hidup kita adalah orang yang diberi otoritas oleh Tuhan, Allah kita yang berkuasa, dan dia memberi otoritasnya kepada kita, maka otoritas itu ada pada kita, kuasa itu ada pada kita, amin. Dan itu akan menyatakan kita untuk kita melawan kuasa-kuasa itu. Bukan sesuatu hal yang sepele untuk kita tidak memahami kuasa itu. Kalau kita mengerti bahwa hidup kita penuh kuasa oleh karena kasih Kristus, oleh karena Tuhan telah memberikan kepada kita, kita tidak akan takut menghadapi segala sesuatu di bumi ini. Kita akan belajar. Kalau kita minggu lalu kita sudah belajar tentang Yusuf, Bapak Ibu, dan saya sudah berdoa kira-kira siapa yang bisa menjadi contoh selain Yusuf. Tetapi saya kembali lagi, saya dibawa oleh Yusuf, tentang Yusuf ya. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 8 sampai yang ke-10. Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang sudah menerima otoritas ya. Kalau Yusuf sebagai seseorang keturunan Yakub, dan ketika dia menerima kuasa daripada tuannya ya, dia memiliki sikap-sikap yang sangat luar biasa, sehingga otoritas dan kuasa itu bukan hilang, berarti bukan hilang, tetapi semakin besar sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di bawah Firaun. Tetapi proses hidupnya ketika dia menghadapi sesuatu tidak menghilangkan. Ketika dia dipercaya oleh kepala penjara, dia tidak kehilangan kepercayaan itu. Dia sehingga kehilangan otoritas. Ketika dia dipercaya oleh tuannya Potifar, ya, dia juga tidak kehilangan. Tetapi kita akan belajar bagaimana sikap dari Yusuf. Kita baca di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, Kejadian pasal 39. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya." Perhatikan kalimat ini, ketika Yusuf berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah?" Satu sikap yang luar biasa dari Yusuf adalah ketika dia sangat mengasihi Allah dengan luar biasa. Ketika Yusuf mengasihi Allah dengan luar biasa, dia tidak mau. Dia bukan karena takut kepada tuannya Potifar, Bapak Ibu. Dia bukan takut kepada tuannya. Ketika dia mungkin melakukan kesalahan, dia akan dibuang lagi ke penjara. Tetapi dia lebih takut kepada Allahnya. Dia lebih mengasihi Allahnya. Dia bukan takut kepada tuannya. Dia tidak takut kepada karirnya, kehilangan karir. Tapi ketika orang mengasihi Allah dengan benar dan sungguh-sungguh, yakin dan percaya bahwa hidupnya akan aman, dan masa depan Tuhan janjikan penuh damai sejahtera. Hari Jumat lalu saya sempat membaca ya apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala dalam renungan pagi.
Ya, Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini sangat luar biasa. Yesus berkata, sangat mudah untuk kita boleh menjaga hidup kita ketika kita diberi otoritas oleh Tuhan, ketika kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kuncinya yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwamu, dengan segenap jiwamu, ya Bapak Ibu. Banyak orang boleh mengasihi selain daripada Yesus, mereka yang sudah dianggap dalam iman yang keyakinan mereka sebagai Allah mereka begitu bisa mengasihi Allah mereka. Ya, zaman dulu kita tahu dalam zaman Nabi Elia ada orang-orang yang menyembah Baal sampai menoreh-norehkan badannya, sampai melukai badannya. Karena apa? Mereka mau mengasihi Allahnya. Tetapi Allah kita hanya sederhana. Kalau kita mau mengasihi Allah gampang. Ya, kita belajar mengasihi Tuhan. Kita belajar hidup sederhana seperti firman-firman-Nya, seperti firman-firman-Nya. Ada beberapa ciri hidup kita dalam 4 karakter dalam hidup kita, ya. 4 karakter yang sebenarnya tidak hanya 4 ini, tetapi 4 ini yang mendominan, ya. Yang pertama kolerik, sanguin, melankolis, dan pragmatik. Bapak Ibu terkasih Tuhan, saya berdoa kiranya kita semuanya bisa mengerti di mana diri kita, ya. Apakah kita adalah seseorang yang kolerik, apakah kita seseorang yang pragmatis? Kenapa Bapak Ibu? Artinya begini, ketika orang semakin menghadapi tekanan, apa yang ada yang keluar dari dirinya? Ketika Yusuf menghadapi tekanan, ketika Yusuf menghadapi tekanan dari manapun, ya, ketika dia difitnah, ketika dia dibuang, saya tidak tahu bagaimana Yusuf bisa bertahan dengan luar biasa. Ketika dia dibuang di sumur, ya, saya mencoba untuk membayangkan kalau saya di dalam sumur, ya, beberapa saat saja pasti juga mengalami ketakutan. Kalau padahal Yusuf juga waktu itu belum penuh dewasa, Bapak Ibu, ya. Belum penuh dewasa, tetapi dia harus mengalami itu. Oh, dijual lagi, dijadikan budak. Mungkin dia sudah hopeless ketika dia dijadikan budak. Ya, ketika dia dijual kepada orang, mungkin dia sudah hopeless, dia mungkin sudah putus asa. Tetapi kita belajar dari hidupnya Yusuf, dia bukanlah orang yang putus asa. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Karena Tuhan akhirnya membuat dia segala yang diperbuat itu berhasil. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan membuat kita boleh senantiasa berhasil. Senantiasa apa yang kita lakukan, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan buat kita berhasil. Nah, apa yang menjadi karakter kita? Ya, kalau saya ini sebenarnya melankolis sanguin, ya. Kalau saya belajar dari ketika dalam tekanan, seharusnya seseorang yang melankolis sanguin ini dia akan menjadi minder, dia akan menjadi down. Itu ketika dalam tekanan. Nah, dari situ saya boleh belajar bagaimana saya menghadapi tekanan supaya saya tidak menjadi seseorang yang down, supaya saya tidak menjadi seseorang yang sangat minder sehingga tidak bisa bangkit lagi. Ya, disitulah kita mesti belajar mengenali diri kita. Ketika kita ditekan, apa yang keluar dari diri kita? Ketika Yusuf ditekan, yang keluar dari diri Yusuf adalah integritas yang sangat luar biasa. Ya, yang saya akan bahas di nomor 2, poin yang kedua. Ketika Yusuf mengalami tekanan, dia tidak mencaci maki. Bahkan kita belajar dari minggu lalu ketika Bapak Gembala menyampaikan, ketika dia harus ketemu dengan saudara-saudaranya, dia sempat berkata, dia sempat mengingat dosanya, tapi mengingat dosa kakak-kakaknya bukan untuk mengintimidasi mereka, tetapi hanya untuk sekedar mengingatkan, ini loh aku Yusuf yang kamu jual dulu, ya. Siapa yang mau mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan dalam dirinya? Tetapi Yusuf mengingat itu bukan untuk menyerang, tetapi Yusuf mengingat untuk mengingatkan. Kalau orang melakukan itu, dia akan ingat, oh iya kamu Yusuf yang kujual. Yang tahu kan Yusuf dijual hanya saudara-saudaranya. Ya, kekasih Tuhan, Yusuf mengalami tekanan yang luar biasa, tetapi yang keluar adalah, ya kalau di dalam perjanjian baru yang keluar adalah buah-buah roh.
Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan, tekanan apapun dalam hidup kita, saya berdoa kiranya yang keluar dari diri kita hanyalah semuanya buah-buah Roh Kudus. Amin. Yang pertama, mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, ketika Bapak Gembala menyampaikan tentang Simon, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. 2 kali Tuhan tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Saya berdoa kiranya kita ingat cerita itu. Artinya apa? Simon dari kasih yang sederhana akhirnya berubah menjadi kasih yang agape. Demikian hidup kita. Mari kita semakin mengasihi Tuhan, supaya apa? Supaya kita betul-betul kelak bersama-sama dengan Dia. Tapi lebih lagi kita jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana sikap Yusuf dalam kehidupannya ketika dia menghadapi tekanan dari istri seorang Potifar. Yang kedua, di dalam Kejadian pasal yang ke-39 wah, besar sekali ya. Ayat yang ke-11. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya ke dalam tangannya dan lari keluar, maka singkat cerita dia memanggil seluruh pegawai-pegawainya. Tetapi artinya begini, bahwa Yusuf tidak mau kompromi, Bapak Ibu. Sebagai seseorang yang mendapatkan otoritas, seseorang yang mendapatkan kuasa, dia tidak mau kompromi. Ya. Ini yang seringkali kalau kita tahu di dalam kehidupan bangsa negara kita berdoa kiranya mereka-mereka yang sudah mendapatkan kepercayaan dalam tempat mereka tidak kompromi dengan hal-hal yang kepentingan diri yang akhirnya merugikan orang lain. Ya, ketika kita mulai kompromi dengan dosa atau mungkin dengan kompromi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hati-hati. Otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita kelak bisa hilang dan kita yang akan dibuang oleh Tuhan. Amin, kekasih Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 4, saya tidak perlu baca ayatnya, sudah disinggung bahwa kita berasal dari Allah. Ada benih ilahi yang beberapa bulan lalu kita sudah bahas itu, kekasih Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah diberi kepercayaan. Kalau saya diberi kepercayaan oleh Bapak Gembala, pasti saya juga akan jaga itu. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin juga mempercayai seseorang, ya sudah memberikan, apalagi di dalam tugas pekerjaan atau kekayaan, kekasih Tuhan, kita mau orang itu betul-betul menjaganya. Ketika kita melihat gelagatnya, dia mulai kompromi, ya, dia mulai kompromi kepada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Pasti kita akan mulai di SP1K, SP2 gitu ya. Bapak Ibu, demikian hidup kita. Kita adalah orang-orang yang kita yang memilih untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan, sebuah otoritas, sebuah kuasa dalam hidup kita. Kalau kita mulai kompromi dengan sesuatu yang tidak baik, yakin dan percaya Dia Allah kita yang maha tahu. Dia akan mengingatkan kita dengan caranya. Dia akan mencoba untuk membawa kita kembali, untuk mendekat dengan Dia. Kembali dulu, ya. Ketika seseorang sebagai utusan dan ketika dia mulai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuannya akan bawa dia kembali dulu. Ya, Bapak Ibu terkasih, Dia adalah Allah kita yang baik. Ya. Apa yang menjadi kekuatan kita sehingga kita tidak kompromi dengan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kekuatan kita hanyalah Injil. Kekuatan kita hanyalah firman Tuhan. Amin. Kekuatan kita hanyalah firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Paulus mengingatkan dengan sangat tegas, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Paulus begitu yakin di dalam terjemahan yang lain yang saya baca. Paulus berkata demikian, sebab aku tidak akan malu terhadap Injil. Sebab aku tidak akan malu terhadap keyakinanku ketika aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, ya, Rasul Paulus adalah seseorang yang menentang pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Paulus begitu hebat, kejar mereka. Tetapi Pak, akhirnya Paulus ditangkap Tuhan. Dan dia berkata demikian, sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap keyakinannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain Paulus berkata, sebab aku tidak malu terhadap Injil, terhadap keyakinan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dipercaya otoritas daripada Tuhan. Jangan malu oleh karena keyakinan kita. Amin. Ya, kita adalah, kalau di dalam pelayanan saya sebelum ditarakan di GBI Rock, Bapak Ibu, representative of Christ Kingdom, duta kerajaan Allah. Kita ini duta kerajaan Allah. Jangan malu dengan iman kita. Yesus mengingatkan di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 38. Kita bisa buka Markus pasal 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Sekarang kalau baca ini Bapak Ibu, puji Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan untuk memiliki layar yang besar. Kalau kemarin kan bacanya ya kepalanya tetap, matanya yang jalan. Kalau ini enggak, ini geleng, kayak geleng gitu. Enggak bisa. Bersyukur, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu, jangan malu dengan keyakinan kita. Jangan malu ketika Yesus memberkati engkau dengan segala kebaikan, dengan pertolongannya. Saksikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah anak Allah yang luar biasa. Amin. Dua sikap yang saya bagikan bagaimana ketika kita harus menjaga kepercayaan daripada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kepada kita otoritas daripada surgawi dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita semakin mengasihi Allah kita. Yang kedua, jangan kompromi. Ya, jangan kompromi dengan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika mungkin kita mulai kompromi, percayalah ketika kita diingatkan oleh Tuhan, jangan keraskan hati. Jangan membela diri, oh Tuhan, aku tadi digoda gitu ya. Yusuf, kalau mungkin dia mau melakukan dengan Potifar, dia bisa aja membela, Tuhan aku kan digoda ya, gitu. Enggak, saudara. Yusuf lari. Yusuf memilih tidak kompromi. Dan dia menjaga otoritas walaupun akhirnya fitnah. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, sekalipun dia difitnah, sekalipun dia harus menghadapi tekanan, kuasa yang dia terima tidak semakin kecil dan tidak hilang, tetapi semakin besar di dalam bangsa itu. Dan saya berdoa kiranya otoritas yang Tuhan taruh atas hidup kita masing-masing bukan semakin kecil atau kelak akan hilang karena kita malu akan keyakinan kita, tetapi akan semakin besar. Amin. Siapa yang mau dipercaya Tuhan perkara-perkara yang besar, boleh lambaikan tanganmu. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Biarlah kita menjaga hidup kita untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya minta kunci F ya, bro. Satu pujian yang sangat memberkati saya, bahwa ku tetapkan hatiku untuk percaya kepada Tuhan.
Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan dalam hati, keyakinan di dalam, sebab Dia punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Rancangan yang terbaik, semuanya datang darimu. Hanya tanganmu memulihkanku. Sekali lagi. Yes, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Percayalah Dia punya rencana yang terbaik. Yes, amen. Semuanya datang darimu. Hanya tanganmu memberikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat akan Dia menyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Sekali lagi kita pujikan Dia. Ku walau kadang ku tak mengerti, ku tak berserah, keyakinan di dalam hati. Rancangan yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah kita semakin mengasihi Tuhan, sebab kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan kita. Hati Tuhan kita yang sudah memberikan kepada kita otoritas, kuasa surgawi, kerajaan yang tidak akan goyah, kerajaan yang tidak pernah pensiun. Tuhan berikan otoritasnya atas kita. Sebab itu mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Dalam tekanan,
biarlah buah-buah roh yang keluar dari hidup kita. Dan mari kita tidak kompromi dengan yang tidak berasal dari Allah, sebab kita berasal dari Allah. Yakin dan percaya bahwa kuasa dan otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita tidak akan semakin kecil, tidak akan hilang, tapi semakin besar dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu, katakan dari hatimu dan suaramu, dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu. Ku tetapkan hati kami percaya kepadamu Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya